Apakah ini Pak Ifdal tidak menurut Anda ini mengesankan bahwa ada keterbatasan sekarang, ada seperti membangun iklim ketakutan kepada kami, rakyat sipil, rakyat biasa ketika ingin menyampaikan pendapat di saat-saat ini? Enggak, itu sebetulnya lebih tadi Pak Muldoko itu meringkas satu penjelasan yang panjang mengenai kebebasan berbicara itu, kebebasan berekspresi dan sebagainya itu adalah hak yang bersifat permissible, artinya hak yang bisa dikurangi atau dibatasi pemenuhannya atas dasar menjaga ketertiban umum, kemudian juga menjaga the right to honor, hak kehormatan orang lain dan seterusnya. Yang itu nanti ada pasal-pasalnya di dalam KUHP, misalnya untuk mempertahankan the right to honor, harga diri seorang, itu ada pasal di dalam KUHP, barang siapa merendahkan martabat orang lain akan dipidana. Itu tujuannya untuk itu tadi menjaga hak the right to honor. Nah, karena itu Pak Muldoko sebetulnya berbicara secara lugas saja. Ya, bukan demokrasi bukan berarti orang bisa semua gue. Ada tatanannya demokrasi. Tapi inikah posisi istana sekarang? Posisi istana adalah menjaga reformasi ini. Jadi kan menjaga reformasi itu apa? Itu demokrasi. Nah, satu kehidupan demokrasi yang baik itu harus dilandasi oleh hukum. Nah, tanpa satu hukum yang memadai, tidak ada the rule of law, maka demokrasi akan susah untuk tegak. Nah, karena itu memang demokrasi ini di satu sisi dia harus bisa menjamin kebebasan orang menyampaikan pendapat, berekspresi, dan seterusnya. Tapi di sisi lain juga harus dapat menjaga stabilitas pemerintahan. Nah, itu karena itulah nanti ada pasal-pasal di dalam Kitab Hukum Pidana dan undang-undang sektoral lainnya yang tujuannya untuk menjaga kebebasan itu. Oke, Mbak Asvin, tanggapan Anda? Iya, tentu saja negara ini kan dibangun, banyak negara, banyak peradaban justru dibangun karena kebebasan berpendapat. Dan kebebasan berpendapat itu esensi di dalam demokrasi, karena dengan itulah suatu kebudayaan bisa terus maju. Bayangkan dalam kehidupan individual saja, kita saling menyampaikan, berlomba-lomba untuk memberitahu dalam kebaikan gitu, apalagi di dalam lingkup negara yang lebih luas. Dan menurut saya itu tidak perlu dipertanyakan karena banyak dokumennya. Ada dokumen, saya masih ingat itu ketika lahir TAP MPR nomor 10 tahun 98, itu ada dokumen tertinggi negara yang mengatakan ada pokok-pokok haluan reformasi bahwa jalan yang ditempuh Indonesia sejak 1998 adalah demokrasi. Gitu. Nah, dari situlah kemudian turun terus Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan lain-lain lahir. Oke, Pak Ifdal, bagaimana sekarang istana menyikapi jika kemudian ada banyak permintaan kepada Pak Jokowi misalnya untuk kemudian benar-benar menelah kasus ini yang menimpa Bang Robert untuk memastikan ini tidak diteruskan atau bagaimana? Apa sikapnya saat ini? Sekarang masih menunggu, melihat atau sudah mendapatkan masukan-masukan? Ya jelas Presiden memberi perhatian lah untuk tiap kasus-kasus yang seperti ini ya, dan tentu sebagai orang yang Presiden itu kan disumpah untuk melaksanakan setiap pada Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Nah, Undang-Undang Dasar itu kan sudah memberikan landasan bagi kebebasan, landasan bagi kehidupan demokratik dan juga penegakan hukum. Nah, itu kemudian menjadi agenda dari Presiden saat ini. Kita bisa lihat dari di Nawacita bagaimana tujuannya untuk melapangkan atau memperkuat kembali demokrasi yang sudah berjalan sejak awal itu. Dan untuk menyaksikan video lengkapnya, klik link di bawah ini.